Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tugas final microcontroller tentang komunikasi serial. Sebelum itu saya akan memperkenalkan nama saya. Nama saya Jen Fadila dari kelas 2A LK. Ini merupakan tugas final yang saya dapat. Pertama kita langsung saja membuka Visual Studio Code. Oke. Kita akan menjalankannya terlebih dahulu. Setelah itu kita membuka Proteus. Oke. Kita jalankan juga ini. Oke. Oke. Ketika tombol 1 dan tombol 2 nya off atau dalam keadaan mati, kita kirim data A yang terkirim. Oke. Lampu LED pertama akan menyala, kemudian LED 3 sesuai dengan tabel yang di sini. On off, dia bergeser dari kiri ke kanan. Oke, ketika keadaan tombol 1 off, tombol 2 on, kita kirim data B yang terkirim. Oke. Kita melihat keadaannya. Tunggu sebentar, LED 1 menyala, kemudian LED 2 sesuai dengan sini, yaitu yang mana LED pertama menyala, kemudian LED 2 bergeser dari kiri ke kanan. Dan ketika LED 1 nya on, LED 2 nya off, kita kirim data C terkirim. Oke. Sini keadaannya LED 3 duluan menyala, kemudian LED 1 yang mana dia bergeser ke kanan dan kemudian ke kiri sesuai dengan tabel yang ada di sini. LED 1 dan LED 3 yang menyala. Kemudian LED tombol 1 dan tombol 2 nya on, kita kirim data dia terkirim. Oke. Kita lihat ini LED 2 yang menyala, kemudian LED 1. Oke. Kemudian kita melihat lagi yang ini T3 dan T4, tombol 3 dan tombol 4, yang mana itu untuk T3 nya dia waktu delay pergerakan nyala semakin cepat, dan tombol 4 untuk pergeseran nyala LED semakin lambat. Jadi kita coba ketika ininya off dan ini on, tombol 3 nya on, kita kirim data A terkirim. Kita tunggu ini menyala, dan kemudian ini waktunya semakin cepat. Oke. Tombol 1, tombol 2 on, tombol 3 on, kita lihat. Nah, dan ini waktu antara LED 1 dan LED 2 dan LED 3 nya menyala semakin cepat. Oke, ketika ininya tombol 3 nya off dan tombol 4 nya on, kita lihat dia akan semakin lambat menyalanya.
Oke, lampu 1 dan lampu 3, setelah lampu 1 menyala kemudian lampu 3 akan mengalami waktu delay yang lama. Oke, langsung kita cek saklar yang di sini. Oke, ketika ini posisinya off kita selanjutnya kita akan yang saklar di sini untuk menyalakan indikator yang ada di HMI atau yang ada di sini. Untuk yang pertama di sini dia 000 atau kondisi pertama yaitu 00. Nah, di sini read Arduino. Tunggu sebentar. Oh, kita lupa start dulu di sini ya. Oke. Oke, indikator 1 yang menyala. Selanjutnya pada keadaan 01 sini 1. Oke. Satu, kita tunggu beberapa saat, kemudian di stop, di pause. Kirim read Arduino, indikator 2 yang menyala sesuai dengan gambar yang di sini, indikator 2 yang menyala. Oke. Kemudian keadaan saklar 1-nya on, saklar 2-nya off. Kita start. Kita stop. Oke. Read Arduino. Belum. Kita start lagi dulu. Tunggu beberapa saat. Kita stop, pause, read Arduino. Indikator I3 yang LED 3 yang menyala atau indikator 3 yang menyala. Kemudian pada keadaan switch 1 dan 2-nya dalam posisi high atau 11, start dulu. Oke, kita jalankan. Oke. Indikator I4 yang menyala sesuai dengan gambar, sesuai dengan yang di sini. Jika saklar switch 1 dan switch 2-nya on atau dalam posisi high, maka indikator yang keempat akan menyala. Oke, gitu. Di sini ini adalah program yang di Arduino. Yang pertama ini T1, T2, T3, T4 merupakan LED yang terdapat pada Arduino yang terletak pada kaki A0, A1, A2, A3. Saklar atau switch yang terletak pada kaki 3 dan 4.
Ini pin mode, input output, output input. Selanjutnya ini merupakan keadaan yang terjadi pada LED yang terdapat pada Arduino. Keadaan pertama yaitu A, B, C, dan D merupakan keadaan normal, yaitu ketika tombol 3 dan tombol 4 tidak dinyalakan atau dalam posisi off. Untuk menyalakannya ini untuk menyalakan ini kita menggunakan tombol yang ada pada HMI atau program dari Python. Case A yaitu keadaan pertama, lampu atau LED 1 yang nyala, kemudian delay 1 detik, kemudian nyala T3 nya atau LED 3 nya. Saya pada gambar yang tadi ini, yang di sini ketika posisinya 00 atau keadaan 1, LED 1 nyala, kemudian LED 3. Kemudian keadaan B, LED 1 menyala dan delay selama 1 detik, kemudian LED 2. Nah, dan seterusnya. Keadaan C, D. Untuk keadaan E, ketika tombol 3 nya nyala, yaitu pergeseran LED semakin cepat. Kita menggunakan delay 500 atau 0,5 detik. Untuk posisi nyala LED-nya sama dengan keadaan ini yang sebelumnya, tetapi keadaan E sampai dengan H, dia untuk tombol 3 on. Kemudian untuk keadaan I, ketika tombol 3 nya off dan tombol 4 nya on, yaitu pergeseran delay-nya, pergeseran LED-nya semakin lambat. Di sini saya menggunakan delay atau lamanya lampu 1 nyala kemudian lampu 3 nya, dia 2 detik waktu jedanya. Untuk posisinya sama dengan sebelumnya. Untuk keadaannya, untuk yang di sini ini merupakan program untuk switch yang terdapat pada Arduino untuk menyalakan indikator yang terdapat pada HMI. Ketika 00 maka M yang menyala atau keadaan M yang menyala. Keadaan M yaitu lampu indikator 1 yang menyala dan seterusnya. Nah, untuk program untuk Visual Studio Code-nya atau Python-nya ini, di sini untuk membuat jendela, yaitu yang tertampil ketika ini di start, ini judul, dan ini kotak dialog. Oke, selanjutnya ini text box. Text box ini indikator HMI, merupakan indikator HMI-nya. Ini read data. Untuk tombol read datanya, jika ia data hasilnya yang M, yang tadi merupakan program yang di sini, yang posisi ini, ketika saklarnya low, maka data M yang masuk. Data M-nya itu yang ini. Data M-nya. Indikator 1 yang menyala dan indikator 2, 3, 4 nya off atau warnanya akan hitam. Dan jika data N yang muncul, maka atau posisinya ini
low high low high end, maka indikator 2 yang menyala dan yang lainnya mati atau berwarna hitam, dan seterusnya. Untuk tombol 1 di sini, untuk tombol 1 ini on, tombol 1 dan tombol 2 ini merupakan switch sebagai saklar untuk menyalakan indikator pada Arduino yang di sini. Oke. Program selanjutnya ini tombol 3 dan tombol 4 ini merupakan waktu lama, tapi di sini ini untuk warna, untuk mengatur warna. Tombol 1, tombol 2, tombol 3 dan tombol 4 jika on maka berwarna ini merupakan warna pink, ini merupakan kode warna. Oke. Kirim data. Untuk mengirim data ketika tombol 1 dan tombol 2 ditekan, maka ini untuk mengirim data. Jika tombol 1 dan tombol 2 ditekan 0 atau tidak, atau dia dalam posisi off keduanya, maka data A terkirim. Jika tombol satunya on dan tombol 2-nya off, maka data C yang terkirim ini, dan seterusnya. Oke, mungkin itu saja dari saya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.